Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Huri Suhendri selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Saya Wulan Nurhaliza dengan nomor NPM 2022135000187. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Dimulai dengan latar belakang proposal skripsi saya. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi siswa, termasuk melalui pembelajaran matematika yang menjadi dasar berbagai disiplin ilmu. Namun, kemampuan komunikasi matematika siswa masih rendah. Terlihat dari sulitnya siswa menjelaskan proses berpikir dan menggunakan representasi matematika. Kondisi ini juga tampak di SMA Islam Darussalam Depok, di mana nilai rata-rata PTS atau penilaian tengah semester kelas 11 hanya mencapai 49. Tentunya jauh di bawah nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 78. Sehingga menunjukkan bahwa pemahaman dan komunikasi matematika belum berkembang optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan model pembelajaran yang lebih interaktif. Salah satunya Think Pair Share atau TPS. Model ini mendorong siswa berpikir mandiri, berdiskusi dengan pasangan, dan mempresentasikan ide di kelas, sehingga meningkatkan keaktifan, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi matematika. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa TPS efektif meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika, sehingga menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran melalui penelitian ini. Identifikasi masalah yang pertama, rendahnya kemampuan komunikasi matematika peserta didik. 2. Masih banyak siswa yang hanya menuliskan jawaban akhir tanpa penjelasan proses berpikir matematika. 3. Hasil belajar matematika siswa belum mencapai kriteria ketentuan minimum atau KKM. 4. Kurangnya kemampuan siswa dalam mengorganisasi dan menyampaikan ide matematika secara runtut, baik lisan maupun tulisan. 5. Kegiatan pembelajaran di kelas masih belum melibatkan peserta didik secara aktif. 6. Rendahnya motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam mengomunikasikan gagasan matematika. 7. Kurangnya penerapan model pembelajaran yang bervariasi dan menarik. 8. Guru masih menghadapi kesulitan dalam menemukan strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan komunikasi matematika. 9. Keterampilan sosial siswa dalam berdiskusi dan bekerja sama belum berkembang secara optimal. Batasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan hanya pada model pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa pada materi lingkaran kelas 11 semester genap di SMA Islam Darussalam tahun pelajaran 2025-2026. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Kegunaan penelitiannya yang pertama, kegunaan secara teoritis, kedua, kegunaan secara praktis. Lalu masuk ke bab 2 tinjauan pustaka, ada landasan teori. Kemampuan komunikasi matematika siswa merupakan keterampilan penting yang mencakup kemampuan menyampaikan ide, menjelaskan proses berpikir, serta menggunakan simbol dan bahasa matematika secara tepat, baik secara lisan, tulisan, maupun visual. Indikator kemampuan komunikasi matematika yaitu yang pertama, menghubungkan gambar, tabel, diagram, dan peristiwa sehari-hari ke dalam ide matematika. 2. Mengungkapkan ide atau pendapat matematika secara lisan, tulisan, dan visual. 3. Mengaplikasikan gambar atau model matematika dalam menjelaskan masalah. 4. Menafsirkan jawaban dengan representasi menyeluruh untuk menyampaikan konsep matematika. 5. Mengevaluasi serta mendiskusikan ide-ide matematika dalam kelompok. Model pembelajaran Think Pair Share adalah pendekatan yang menekankan pada proses berpikir individu, interaksi berpasangan, dan komunikasi kelompok untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan sosial siswa. Indikator model pembelajaran Think Pair Share yaitu pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. 2. Guru menyajikan materi inti kemudian mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. 3. Think atau berpikir. Siswa berpikir secara mandiri untuk memahami masalah atau materi yang diberikan. 4. Pair. Siswa
Siswa berdiskusi dengan pasangan untuk membandingkan, mengklarifikasi, dan menyempurnakan pemahaman. 5. Share atau pasangan membagikan hasil diskusi kepada kelompok besar atau seluruh kelas. 6. Guru melakukan evaluasi dan memberikan penghargaan untuk mengapresiasi partisipasi aktif siswa. Kelebihan model pembelajaran Think Pair Share. Pertama, meningkatkan kehadiran, partisipasi, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bervariasi, sehingga mengurangi kebosanan dan meningkatkan hasil belajar. 3. Menumbuhkan sikap sosial positif seperti kerjasama, empati, dan saling menghargai antar siswa. 4. Memberikan kesempatan lebih luas bagi setiap siswa untuk berpikir, berpendapat, dan berkontribusi, menjadikan proses belajar lebih interaktif dan kolaboratif. Penelitian relevan, di sini saya mencakup 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Purba dan Raja Guguk pada tahun 2024. Pada penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa model Think Pair Share atau TPS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Melalui kuasi eksperimen, rata-rata postes kelas TPS mencapai 84,33, lebih tinggi dibanding kelas konvensional, yaitu 70,14. Ini menunjukkan bahwa TPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Lalu penelitian kedua yaitu dari Lubis dan Maisarah tahun 2025. Peneliti tersebut meneliti pengaruh model Think Pair Share pada kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika melalui kuasi eksperimen dengan desain randomis pretest posttest dengan sampel 2 kelas masing-masing 30 siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan TPS mengalami peningkatan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah yang jauh lebih signifikan dibandingkan siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Penelitian ketiga yaitu Taufik tahun 2020. Peneliti tersebut menggunakan model Think Pair Share berbantuan media Mastermath dalam peneliti tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 10 SMA. Dalam 2 siklus, nilai rata-rata meningkat dari 57,58 menjadi 70,05. Dan ketuntasan klasikal naik dari 22,72% menjadi 82,60%. Hasil ini menunjukkan bahwa TPS berbantuan Mastermath efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Kerangka berpikir, model pembelajaran Think Pair Share merupakan variabel X dan kemampuan komunikasi matematika siswa merupakan variabel Y. Hipotesis penelitian, terdapat pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Lalu masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan dilaksanakan di SMA Islam Darussalam yang beralamat di Jalan Kebayunan nomor 125 RT 1 RW 17 Kecamatan Tapos Kota Depok, Jawa Barat. Waktu penelitian yang saya lakukan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang diperkirakan membutuhkan waktu 4 bulan, yaitu bulan Maret hingga Juni tahun 2026. Desain penelitian, yang pertama jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif berupa kuasi eksperimen. 2. Desain penelitian yang saya gunakan adalah one group pretest post-test design. Lalu masuk ke populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Pertama, populasi target. Seluruh siswa kelas 11 di SMA Islam Darussalam tahun ajaran 2025-2026. Dan berikut data populasi terjangkau. Kelas IPA terdapat 26 peserta didik. Di kelas 11 IPS 1 terdapat 24 peserta didik. Kelas 11 IPS 2 terdapat 24 peserta didik. Dengan total 74 peserta didik di kelas 11 SMA Islam Darussalam tahun ajaran 2025 tahun 2026. Sampel yang saya ambil adalah 20 peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Islam Darussalam tahun pelajaran 2025-2026. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan simple random sampling. Metode pengumpulan data. Pertama, variabel penelitian. Variabel bebas atau X adalah model pembelajaran Think Pair Share. Lalu variabel terikat atau Y merupakan kemampuan komunikasi matematika siswa. Sumber data yang saya peroleh pada variabel bebas atau model pembelajaran Think Pair Share dari buku, jurnal, dan referensi lain. Kedua, variabel terikat atau kemampuan komunikasi matematika. Sumber data yang saya peroleh adalah peserta didik.
3. Teknik pengumpulan data. Variabel bebas atau model pembelajaran think pair share adalah diperoleh dengan studi kepustakaan yang berada dari buku-buku referensi dan jurnal. Variabel terikat atau kemampuan komunikasi matematika siswa dengan tes tulis kepada peserta didik yang menjadi sampel penelitian berjumlah 10 butir soal esai. Instrumen penelitian 1. Definisi konseptual. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan penyampaian ide dan solusi matematika secara lisan atau tulisan dengan menggunakan angka, simbol aljabar, serta secara visual dengan menggunakan gambar, diagram, tabel, grafik, dan benda nyata. 2. Definisi operasional. Kemampuan komunikasi matematika diukur untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menyampaikan ide, penalaran, dan pemahaman matematika setelah proses pembelajaran berlangsung. Pengukuran ini dilakukan melalui tes tertulis berbentuk esai sebanyak 10 butir soal. Berikut tabel kriteria skor kemampuan komunikasi matematika. Instrumen penelitian berikut tabel kisi-kisi instrumen tertera capaian pembelajaran, indikator, nomor soal, dan level kognitif. Terdapat 10 jumlah soal dengan level kognitif C2, C3, dan C4. Pengujian instrumen. Uji kesukaran butir soal adalah analisis tingkat kesukaran dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap butir soal tes memiliki kategori mudah atau sulit. Uji validitas butir soal menurut Siregar dalam Anggraini dan 2021, validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas soal. Menurut Mardapi, Humaydi tahun 2023, reliabilitas atau keandalan adalah koefisien yang menunjukkan tingkat keajikan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes. Teknik analisis data deskriptif. Pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. 2. Menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. 3. Membuat grafik histogram dan poligon. Uji persyaratan analisis data. Uji normalitas menurut Erwin tahun 2020, uji normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Lilliefors. Uji homogenitas menurut Erwin tahun 2020, uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Fisher. Teknik uji hipotesis penelitian. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik uji T. Uji T yang digunakan adalah uji T dua sampel berpasangan. Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan μ1 lebih kecil sama dengan μ2. H1 sama dengan μ1 lebih besar dari μ2. H0 adalah tidak terdapat pengaruh model pembelajaran think pair share terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. H1 adalah terdapat pengaruh model pembelajaran think pair share terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. μ1 adalah rata-rata skor kemampuan komunikasi matematika siswa sebelum diterapkan model pembelajaran think pair share atau pretest. μ2 adalah rata-rata skor kemampuan komunikasi matematika siswa setelah diterapkan model pembelajaran think pair share atau post-test. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.